Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengar pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu Halimah yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Halimah, jamaah dari Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Mohon maaf izin Ustadz, saya mau bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya menjaga hati agar selalu istiqomah dan menjaga pikiran agar selalu tetap berpikir positif. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah istiqomah, Kiai. Ya, terima kasih Ibunda Halimah. Bapak Ibu, para pemirsa Damai Indonesia TV One di mana saja berada. Bagaimana cara agar senantiasa kita menjaga hati kita agar senantiasa bersih istiqomah? Pertama, tentu tadi senantiasa kita memohon ampun kepada Allah dan kita membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir inilah Bapak Ibu yang menjadi oli kita dalam setiap amal ibadah kita. Zikir ini yang mengikis setiap noda-noda di hati kita. Zikir ini pula yang menjadi kekuatan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir menjadi ketenangan buat hati kita, jiwa kita. Bahkan zikir Bapak Ibu ini juga menghidupkan sesuatu yang telah mati. Hati mati bisa dihidupkan dengan zikir. Dia oli yang luar biasa. Dulu ada seorang ulama yang namanya Syekh Jalaluddin Rumi. Ketika itu beliau ingin menyusun sebuah kitab yang kita kenal sekarang, kitab itu Al-Ma'nawi Al-Masnawi. Beliau ingin menyusun kitab tersebut, beliau cari tempat yang jauh dari hingar-bingar kota dan jauh dari keramaian manusia. Singkat kata, beliau ketemu, beliau susun kitab itu. Cerita singkatnya, selesai beliau susun, beliau turun gunung, jalan-jalan. Ketika beliau jalan-jalan melihat ada sekumpulan orang yang sedang diskusi, ngobrol. Karena beliau cinta ilmu selain ahli zikir, beliau ikut nimbrung. Kebetulan topiknya yang dibahas apa yang menjadi sumber bagi kehidupan manusia. Beliau amati jalannya diskusi, satu pendapat dibantah pendapat yang lain, sampai hasil diskusi mengatakan bahwa yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah darah manusia. Beliau langsung berdiri mendengar hasil ke situ. Lalu beliau mengatakan, hal ahad minkum sikin, apakah ada di antara kalian yang membawa pisau? Untuk apa Syekh? Cari dulu, nanti kamu tahu. Kebetulan ada salah seorang yang bawa. Ini Syekh. Langsung Syekh ambil, langsung apa? Beliau tanpa disangka, diduga oleh jamaah yang lain, langsung mengerat urat nadinya. Seketika darah mengucur, muka pucat pasi, tubuh menggigil. Jatuh tersungkur gitu Syekh Rumi? Enggak Bu. Dibawa ke tabib yang hebat? Enggak juga. Beliau langsung berzikir sambil berputar. Dan ini dilakukan bukan semenit, 2 menit, berjam-jam dan disaksikan oleh seluruh peserta diskusi. Begitu beliau selesai, darah terhenti, muka jadi berseri, tubuhnya penuh energi. Apa kata beliau? Saudara-saudara, sesungguhnya yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kesempatan kita, zikir itu fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja ya Bib. Nggak harus ganti pakaian. Kalau kita umroh haji harus pakaian ihram, nggak usah. Yang polisi silakan dengan seragamnya, TNI silakan dengan uniformnya, karyawan silakan dengan seragamnya. Nggak perlu, saya mau ganti pakaian, mau ngapain, mau zikir dulu, nggak ada itu. Kapan aja boleh, pagi, petang silakan. Inilah yang menjaga keistimewaan kita salah satunya. Demikian kira-kira Mas Agung. Zikrullah kathiro. Nah ini mungkin Habibana bisa menambahkan, justru ketika kita punya niat beristiqomah, seringkali Allah menguji kesungguhan istiqomah kita, dan ini jarang manusia yang berhasil ini Bib. Lantas bagaimana istiqomah yang dimaksud itu akan seperti apa? Apakah kita benar-benar bebas daripada ujian atau seperti apa Habibana? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Damai Indonesiaku dimanapun berada.
Saya ingin sampaikan yang namanya takwa itu bukan batas yang sampai di situ lalu kita kemudian berhenti, tidak. Takwa itu proses yang terus menerus, gitu ya. Nah, sama seperti tadi misalnya ada yang menanyakan, kalau sudah hatinya terkunci mati, itu apakah mungkin bersih lagi? Misalnya karena udah banyak maksiat. Caranya adalah jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau yang tadi saya sampaikan itu untuk orang-orang yang soleh kayak ibu-ibu sama anak-anakku sekalian yang ada di sini. Tapi buat orang-orang ahli maksiat, kalau gitu saya udah tenggelam bib, gak bisa saya diterima sama Allah. Jangan pernah putus asa. Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu dulu tukang minum khamar dan sebagainya. Ketika dia taubat diampuni sama Allah SWT. Ada orang yang membunuh 99 orang dalam hadis sahih. Lalu kemudian dia nanya, bisa gak saya diampuni? Gak bisa, dibunuh lagi jadi 100. Akhirnya kemudian yang satu lagi bilang bisa, asal kamu pindah dari tempat kamu. Sampai di tengah jalan dia meninggal, diampuni sama Allah dosanya. Jadi jangan pernah kita putus asa, itu pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kita istiqomah. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, ya bahwa setiap orang itu akan diuji sama Allah keimanannya. Jangankan kita orang iman yang betul kuat, sekedar jadi manusia saja, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami sudah ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Jadi manusia aja susah, dikasih cobaan. Kalau beriman, alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apa manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja tanpa diberikan ujian? Dikasih ujian. Kita mengucap saya beriman, dikasih ujian. Kalau misalnya imannya kuat gimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan benar-benar sungguh-sungguh kami akan uji kalian semua sampai Allah tahu siapa yang sabar, siapa yang beriman. Jadi dari sini semua hadirin wal hadirat dan anak-anakku sekalian, jangan pernah kita putus asa. Terus tapaki jalan kebenaran itu, karena Allah itu kita maju sejengkal Allah sahasta, maju kepada. Masa kita putus asa sama Allah, ya? Wah, tapi Bib, saya ini maksiat udah banyak. Berapa banyak dikalahkan dengan yang 99 bunuh tadi, ternyata diampuni sama Allah. Jangan pernah putus asa, tapi terus ya perbaiki teman-teman kita, lingkungan kita. Tadi kata Kiai zikir perbanyak, ya, ibadah sunnah, tahajud dan sebagainya. Nanti Allah lihat ini orang sungguh-sungguh dipilih sama Allah. Kalau sudah dipilih setan nggak bisa ganggu, ya. Terus kita akan semakin tinggi, makin bagus. Nah, nanti di situ kita akan merasakan nikmatnya ibadah sama Allah, ya. Bahkan sampai pada tingkat ketika kita berduaan itulah itu yang paling nikmat, ya. Ketika yang lainnya sudah tidak ada lagi. Rasul itu kalau beliau sholat, kata Sayyidatina Aisyah, sampai ka'annahu la ya'rifunana. Seolah-olah beliau enggak kenal saya. Kalau udah mau sholat itu Allah nomor 1, ya. Nah, mudah-mudahan kita kalaupun enggak sampai ke situ, dekat-dekat situ ya Ustaz Agung, ya. Demikian Ustaz Agung, afwan. Baik, terima kasih Habibana Kiai Syahdan yang telah memberikan ilmu dan sekaligus nasihat yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita, yang terutama adalah memperbaiki kualitas ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan menyaksikan ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memudahkan, membersihkan hati kita. Sekali lagi, apa yang nampak sesungguhnya semua itu berasal dari hati kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan akhirnya saya Agung Izulhaq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor Tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang di masjid maupun yang di rumah, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, tundukkan hati kita, karena doa yang khusyuk itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma ja'al amalana kulluhu saliha waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fihi syai'a.
Ya Allah, jadikan amal-amal kami seluruhnya adalah amal yang soleh. Jadikan seluruh amal kami adalah amal yang ikhlas. Dan jangan Engkau jadikan amal kami kepada selain Engkau sedikit pun. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina, wa min syarri basarina, wa min syarri lisanina, min syarri qulubina, wa min syarri manina. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan pendengaran kami, keburukan mata kami, keburukan mulut kami, keburukan hati kami, dan keburukan seluruh anggota badan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.